Pada masa kehidupan Sang Buddha, di Savatthi tinggallah seorang yang bernama Gotami. Gotami memiliki tubuh yang langsing sehingga orang-orang memanggilnya dengan sebutan Kisa Gotami. Kisa Gotami menikah dan memiliki seorang anak. Kisa Gotami sangat menyayangi anaknya satu-satunya itu. Hingga suatu ketika, tak lama kemudian anak tersebut meninggal. Kisa Gotami menjadi sangat sedih. Kemudian Kisa Gotami membawa anaknya ke sana kemari untuk mencari obat yang dapat menghidupkan kembali anaknya itu. Kisa Gotami meminta pertolongan dari setiap orang yang ditemuinya, hingga orang-orang mulai berpikir bahwa Kisa Gotami telah menjadi gila. Hingga kemudian seorang bijaksana melihat kondisinya itu, yang kemudian berkata kepadanya bahwa Sang Buddha adalah seseorang yang harus kamu temui. Beliau memiliki obat yang sedang kamu cari. Kisa Gotami kemudian dengan segera pergi untuk menemui Sang Buddha. Pada saat melihat Sang Buddha, Kisa Gotami begitu takjub dengan penampilan Sang Buddha. Dan setelah memberi hormat, Kisa Gotami mengatakan tentang obat yang dicarinya. Sang Buddha kemudian berkata kepadanya untuk mencari segenggam biji lada dari rumah keluarga yang belum pernah terdapat kematian. Dari rumah ke rumah ia pergi dan meminta segenggam biji lada. Ada rumah yang tidak memiliki segenggam biji lada. Hingga akhirnya ia menemukan segenggam biji lada dari suatu rumah. Namun ternyata rumah itu terdapat kematian. Dan hingga akhirnya ia pun menjadi sadar bahwa keadaan kematian menimpa siapapun. Ia menyadari hal ini dan kemudian ia tak lagi melekat kepada anaknya. Kemudian Kisa Gotami menemui Sang Buddha. Sang Buddha kemudian mengatakan kepada Kisa Gotami bahwa keadaan kematian menimpa siapa saja. Hingga kemudian Kisa Gotami menyatakan diri untuk masuk ke dalam anggota sangga dan menjadi bhikkhuni. Pada suatu ketika Kisa Gotami sedang menyalakan lampu, ia melihat api menyala kemudian mati. Kemudian ia mengerti dengan jelas timbul dan tenggelamnya kehidupan makhluk. Sang Buddha melalui kemampuan batin luar biasanya melihat dari wihara Jetawana dan mengirimkan sekas sinar memperlihatkan diri sebagai seorang manusia yang kemudian berkata kepada Kisa Gotami untuk meneruskan meditasi dengan objek ketidakkekalan dari kehidupan makhluk dan berjuang untuk mencapai nibbana. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 114 sebagai berikut. Yoca wasa satang jiwe, alpasang amatang padang, ekahang jiwitang seyo, pasato amatang padang, yang artinya walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian atau nibbana. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari seseorang yang dapat melihat keadaan tanpa kematian.
Sadu, sadu, sadu.